Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang saya mau bicara soal politik dinasti di Indonesia. Politik dinasti itu keluarga menjadi pejabat juga bersama salah satu atau beberapa anggota keluarga mereka yang juga jadi pejabat. Satu contoh, kalau bapaknya presiden, terus anaknya wali kota, anaknya gubernur, anaknya menteri, keponakannya jadi dirjen, dan lain-lain. Itu di Indonesia masih sangat sensitif. Sebagian orang masih alergi. Contohnya, penolakan yang keras terhadap anak-anaknya Pak Jokowi dan menantunya yang calon wali kota Medan, Pak Bobi Nasution, terus anaknya Pak Jokowi yang calon wali kota Solo, Gibran, mendapat penolakan keras dari berbagai pihak. Pada akhirnya juga mereka jadi, tapi jadi dengan pembicaraan tentang politik dinasti masih rawan, masih dianggap haram oleh sebagian orang. Sebenarnya penolakan terhadap politik dinasti itu ada sejarahnya. Sejarah traumatis orang Indonesia terhadap masa lalu zaman Soeharto dianggap rejim yang melakukan kegiatan KKN yang luar biasa. Anak, ponaan, saudara, sepupu semua jadi pejabat. Sehingga kegiatan KKN-nya menjadi marak dan itu menjadi catatan buruk bagi bangsa ini. Masyarakat Indonesia jadi trauma. Tidak ada orang yang membantah bahwa memang KKN yang berefek kepada rusaknya birokrasi, rusaknya dunia politik, rusaknya tata negara, itu efek dari KKN. Salah satunya adalah berbentuk dinasti. Tetapi saking traumanya kita, sampai kita lupa bahwa traumatisnya kita itu sudah mendatangkan kerugian. Saya ambil contoh ya, satu kerugian itu ya. Dulu ketika Soeharto lengser, Habibie otomatis saat itu wakil presidennya, tahun 98, dia otomatis menjadi presiden. Itu amanat undang-undang, amanat konstitusi kita. Apabila presiden berhalangan, maka wakil presiden otomatis menjadi presiden. Tahun 98, maka Habibie menjadi presiden Indonesia. Waktu itu anaknya Pak Habibie yang namanya Ilham Habibie, Dr. Ilham Habibie, memiliki kompetensi seperti ayahnya dalam dunia teknologi. Seorang doktor engineering bidang pesawat terbang, itu seperti ayahnya. Sedang menjabat posisi penting di Nurtanio, IPTN ya, industri pesawat terbang nasional. Langsung mendapat serangan luar biasa dari para penggerak reformasi agar Ilham Habibie harus berhenti. Ilham Habibie dianggap masuk karena dinasti. Dia tidak boleh karena ayahnya presiden, maka dia tidak boleh menjadi orang penting di Indonesia. Karena terus-menerus dihujat, akhirnya Ilham Habibie mengundurkan diri. Dia kembali ke Jerman, bekerja untuk Jerman sampai hari ini, untuk industri teknologi pesawat terbang di Jerman. Disinilah letak ruginya Indonesia. Seorang putra terbaik yang memiliki kompetensi yang luar biasa, keahliannya, harus pergi hanya karena tidak tahan dengan hujatan orang yang anti politik dinasti. Ilham dianggap tergolong masuk di dalam dinasti. Saya mau ajak kita ya, rugi kalau sampai orang seperti Ilham begitu banyak di Indonesia harus tidak dipakai hanya karena ayah atau ibu mereka menjadi pejabat negara. Rugi bagi negara. Kasus yang kedua, Jokowi, yaitu Gibran sama Bobi Nasution. Dulu tidak boleh dinasti karena secara otomatis dipilih oleh presiden. Soeharto punya kuasa untuk menentukan. Sekarang ini tidak, pemilihan langsung. Rakyat yang punya kuasa, rakyat bebas memilih. Dulu tidak bebas. Sehingga
Zaman dulu dinasti berjelas, dinasti dalam zaman otoriter. Apabila Soeharto punya mau harus taruh anaknya di sini, keponakan di sini, menantunya di sini, saudara sepupunya di jabatan ini, itu sudah tidak ada orang yang bisa membantahnya. Karena bukan melalui pemilihan. Kalau melalui pemilihan pun masyarakat pun diteror. Pegawai negeri itu wajib memilih Soeharto dan keluarganya. Tentara, polisi. Era ini kan sudah berbeda. Jokowi tidak punya kuasa untuk mengatur masyarakat untuk memilih menantunya dia atau tidak. Dinasti bukan berarti dilarang. Boleh. Tapi bukan pertimbangan anak, hubungan kekeluargaannya, tidak. Tapi hubungan keahliannya yang tetap diutamakan. Jangankan bapaknya presiden, anaknya pejabat penting di Nurtanio, IPTN. Bapak presiden, anak wakil presiden tidak ada masalah. Kalau memang itu bermutu tinggi. Kita tidak boleh alergi dengan dinasti. Pengertian dinasti memang jelek. Tetapi dinasti yang rasional, boleh saudara, boleh hubungan darah, asal mutu yang tetap diutamakan. Boleh sah-sah saja. Wakil presiden dan presidennya, anak dan ayah boleh, saudara dan saudara boleh. Kenapa tidak? Itu satu. Kedua, di zaman ini era pemilihan langsung. Ayah ibu dengan anak saudaranya menjadi pejabat semua. Tidak ada masalah. Karena toh rakyat yang memilih sendiri. Rakyat tidak bisa dikendali saat ini. Berbeda dengan dulu ada pemaksaan. Kalau sampai pegawai negeri tidak memilih keluarga Soeharto atau Soeharto, ya risiko jabatan mereka, risiko tempat kerja mereka akan terancam. Tadi kan terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Kalau di negara bijaksana, saya pastikan orang memiliki hubungan darah dekat menjadi pejabat boleh. Karena kita tidak menyeleksi hubungan darah mereka. Kita menyeleksi kompetensi mereka, keahlian mereka, mutu mereka yang diseleksi. Kedua, dinasti boleh di dalam pejabat-pejabat publik, boleh melalui pemilihan. Selama pemilihannya secara langsung seperti sekarang ini dan demokratis. Itu boleh, sah-sah saja. Kita tidak boleh ya, ada orang yang mau calon wali kota kok dilarang hanya karena ayahnya presiden, ibunya menteri, kakaknya menteri. Akhirnya dia tidak boleh. Hanya karena takut disebut dinasti. Itu artinya apa? Begitu Jokowi jadi presiden, maka hak anaknya hilang untuk menjadi pejabat publik lagi. Bagaimana? Hak memilih dan dipilih kok hilang tiba-tiba. Hanya karena dia punya saudara jadi pejabat. Coba bayangkan secara konstitusi. Ini salah enggak menurut konstitusi? Menurut U245 kita. Hak untuk dipilih dan memilih setiap warga negara Indonesia. Bagaimana? Masihkah kita mengatakan seruan atau omongan seperti ini masih berstandar konstitusi? Tidak, kita sudah menyalahi konstitusi. Itu. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.